Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan garam laut. Garam merupakan salah satu pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Tidak hanya sebagai bahan konsumsi, garam juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan di industri seperti industri penyamakan kulit, pengeboran minyak lepas pantai, dan lain-lain. Di Indonesia, usaha untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam belum banyak diminati oleh masyarakat umum. Padahal, letak Indonesia yang dikelilingi oleh banyak lautan memungkinkan negara ini bisa menghasilkan garam dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Proses pembuatan garam di Indonesia masih banyak yang dilakukan dengan cara tradisional. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sinar matahari untuk membantu proses penguapan. Biasanya, para petani garam akan membuat petakan-petakan sebagai tempat penampungan air laut yang akan diuapkan. Untuk mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar, petani garam biasanya akan mengalirkan air laut secara langsung pada petakan-petakan tersebut untuk menghasilkan kadar baume atau kepekatan yang tinggi, yaitu sekitar 20-25 B untuk pengukuran menggunakan baumemeter. Bagaimana proses pembuatan garam laut? Yang pertama adalah saluran air muda atau keren. Saluran air muda atau keren berfungsi untuk mengangkut air laut dari laut menuju lahan garam. Pengaliran air laut bisa menggunakan bantuan mesin pompa atau mengandalkan pasang air laut. Selama proses pengaliran air laut ke keren, kepekatan air laut akan mengalami peningkatan dari 2 derajat BE menjadi 4 derajat BE. Yang kedua adalah kolam penampung air muda. Air laut dari keren kemudian dialirkan ke kolam penampung air muda, lalu diendapkan selama 7-10 hari dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Selama proses ini, kepekatan air akan meningkat dari 4 derajat BE sampai 7 derajat BE panas normal. Kolam ini juga berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang terbawa oleh air laut, kemudian dialirkan ke kolam peminihan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh prosesnya. Yang ketiga adalah kolam peminihan. Di dalam kolam peminihan, air diendapkan selama kurang lebih 7-14 hari dengan kedalaman air kurang lebih 40 cm. Selama proses penuaan air di dalam kolam peminihan, air mengalami penguapan sehingga terjadi peningkatan kepekatan dari 7 derajat BE menjadi 20 derajat BE atau yang biasa disebut dengan air tua. Setelah kepekatan dianggap mencukupi menjadi air tua 20 derajat BE, maka air tua tersebut dilepas ke meja kristal. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah proses pelepasan menuju meja kristal. Yang keempat adalah kolam meja kristal. Air tua selanjutnya dialirkan ke meja kristal. Luas meja kristal yakni sekitar 35% dari luas lahan tambak. Di dalam meja kristal, air tua diendapkan selama 5-10 hari dengan kedalaman air kurang lebih 5 cm. Seiring dengan lamanya waktu air tua akan mengkristal menjadi kristal garam. Kalian bisa lihat di gambar ini. Proses yang terakhir adalah panen. Garam yang terbentuk di meja kristalisasi selama 5 hari selanjutnya dipanen dengan cara dikerik menggunakan alat pengerik yang terbuat dari kayu. Garam hasil panen kemudian dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya diangkut ke gudang penyimpanan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah proses pengerikan dan pengangkutan menuju gudang. Selain dengan memanfaatkan sinar matahari, pembuatan garam dapat dilakukan melalui proses perebusan. Untuk proses pembuatan garam dengan metode perebusan biasanya akan menggunakan garam yang masih kasar, yang sudah jadi, lalu dilarutkan dengan air. Setelah garam sudah larut, kemudian dilakukan penyaringan agar air jernih.
Selanjutnya, air direbus dengan menggunakan bara api sekitar 3-4 jam, bahkan lebih. Setelah itu jadilah garam rebus. Garam yang dihasilkan melalui proses perebusan hasilnya akan lebih halus jika dibandingkan dengan garam yang dibuat melalui penguapan panas matahari. Namun, pada dasarnya kedua cara tersebut aman dan baik untuk digunakan dalam pembuatan garam. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.